Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Himara, kembali lagi bersama saya Najma Nuraida Wisista di Himara Podcast, podcastnya Mandua Kebumen. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen tahun 2026. Halo semuanya. Halo. Oke, jadi kali ini kita akan membawakan materi yang bertema mengenal Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Oke, sebelum dikenal sebagai seorang duta, bisa ceritakan nggak perjalanan kalian dari awal sampai menjadi duta saat ini? Siapa dulu nih? Dari kanan dulu Dari kanan dulu boleh Dari deh. aku dulu kali ya. Oke. Awal cerita tentang bagaimana saya ingin ikut duta itu karena beberapa keinginan saya dari dulu sebenarnya. Saya sudah mengenal duta HIV/AIDS ini dari angkatan 1. Ya. Waktu itu saya kenal beberapa kakak saya ya, beberapa orang yang saya kenal ikut duta dan saya sudah mengikuti duta ini cukup lama, jadi saya ada kepinginan untuk ikut seperti mereka. Dan juga salah satu duta yang mensosialisasikan tentang penyakit yang mungkin belum banyak orang tahu ya Kak. Bener banget nih. Dan saya juga waktu itu sudah dari SMP udah mulai baca-baca soal HIV/AIDS ini, dan ternyata banyak sekali cerita menarik dan menyedihkan dari penyakit ini. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi tangan panjang pemerintah terutama dalam menanggulangi HIV/AIDS ini. Dan ya harapan saya semoga saya bisa seperti kakak-kakak saya yang dulu. Amin. Jadi perjalanannya sangat panjang ya teman-teman. Betul. Dari SMP sampai sekarang bisa dinobatkan menjadi Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS. Oke, kemudian Kak Sania. Oke, kalau misalnya aku ya tadi kalau misalnya dari saya sendiri, jujur ini sama juga pengalamannya mulai dari SMP. Kebetulan dulu saat SMP itu saya mengikuti sebuah organisasi OSIS, di mana di situ ada pelatihan yang mana mendatangkan sebuah narasumber. Narasumbernya merupakan Mbak Fristi saat itu. Kemudian beliau datang dengan membawa topik yaitu seputar virus HIV/AIDS, dan di situ menurut saya pengetahuan saya seputar virus HIV/AIDS ini benar-benar sangat minim sekali, dan dari situ saya sadar ternyata emang benar-benar besar gitu, ternyata tuh dampaknya banyak dan serta berkepanjangan kan pastinya dari diri sendiri kemudian ke orang lain maupun ke masyarakat. Di situ saya memiliki ambisi dan keinginan untuk saya melanjutkan, saya ingin meneruskan informasi tersebut kepada orang-orang sekitar saya, sehingga saya mengambil kesempatan untuk menjadi Duta HIV/AIDS Kabupaten Kebumen tahun 2026. Keren banget sih. Keren Gitu, banget. Kak. Keren banget nih. Cerita-cerita dari mereka sangat-sangat panjang dan pastinya memotivasi ya teman-teman. Oke, lanjut Kak Ektina. Oke, sebenarnya nggak jauh beda ya sama cerita-cerita mereka. Pertama kali saya tertarik itu dari sosialisasi waktu Matsama yang dimana mendatangkan duta-duta angkatan 2024. Nah, dari sana saya jadi tertarik nih, wah ternyata ada nih penyakit yang belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, tapi ada obat yang bisa menekan virus itu. Dan ternyata banyak banget fakta-fakta ternyata kalau misalnya virus HIV ini ternyata lebih menyerang ke remaja, tetapi bukan berarti tidak menyerang ke kalangan yang lain juga, tapi memang lebih banyak ke remaja. Nah, dari Ya, situ saya apalagi- tertarik juga buat belajar mengedukasi, belajar berbincang, berdiskusi tentang bagaimana sih pendapat mereka tentang HIV. Nah, ya mungkin itu aja. Oke, sebelum kita lanjut nih ya, kita lupa nih belum Perkenalan. Nah, saya tadi mau nih. bilang itu teman-teman, tapi Najma ini udah Aduh. terburu-buru kayak mau nanya-nanya kita. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu? Boleh. Bisa dimulai dari yang cowok dulu Oh mungkin. ya sudah, dari saya Kalau- dulu. Halo Sobat Himara di rumah, perkenalkan nama saya Rais Sidik Faturrahman dan saya berasal dari SMA Negeri 2 Kebumen, dan saya menjadi Duta Pelajar Peduli HIV Kabupaten Kebumen tahun 2026. Dan alhamdulillah kemarin saat grand final saya mendapatkan juara 1. Wah, Iya, keren banget keren nih banget. Kak Rais. Masya Allah. Ya, tanggung jawabnya besar juga sih Kak. Sangat besar tentunya. Sangat besar ya.
dari selanjutnya nih. Selanjutnya. Baju Oke, OSIS juga. jadi ya ini saya sama-sama dengan Kak Rais tuh pakai baju OSIS. Jadi kita sama-sama dari SMA Negeri 2 Kebumen. Perkenalkan, nama saya Sania Salsabila dan kalian bisa panggil saya Sania, Sabila, Bila, banyak banget panggilan saya. Banyak banget nih ya. Wah, banyak nih ya. Iya. Sobat Himara bisa menyapa Kak Betul. Sania nih. Oke, lanjut ya. Baju aku nih mirip-mirip nih sama Kak Najma. Jadi izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iktina Zulia Rajma. Bisa dipanggil Iktin, bisa dipanggil Tina, bisa dipanggil 18 juga bisa. Ya, banyak juga nih, banyak. Jokesnya bawah-bawah Wadik banget Oke. nih. Nah, saya dari kelas 11-5. Oke. Ini hostnya juga belum perkenalan ya. Duta Hostnya juga belum ini. kenalan nih. Saya Oke, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Najma Nuraida Wisista dari MA Negeri 2 Kebumen. Duta juga ya kak. Alhamdulillah, Asik. sekarang saya Berarti empat kita di juga sini adalah duta. Duta pelajar Pelajar peduli peduli HIV HIV AIDS Kabupaten Kebumen. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak-kakak nih, seberapa penting generasi muda dalam mengurangi stigma dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai HIV AIDS? Oke, kalau Oke. menurut kita sendiri pastinya itu penting Sangat banget. penting banget Ya. ya. Betul. Kak Rais. Betul. Karena dari yang berbagai macam materi yang sudah saya pelajari dengan berbagai narasumber, dengan pembekalan-pembekalan yang ada di grand final kemarin dengan beliau Dr. Reza dan berbagai macam narasumber lainnya, saya belajar bahwasanya generasi yang baik adalah generasi yang mampu melahirkan generasi yang baik di kemudian hari. Artinya apa? Kita saat ini adalah remaja, kita adalah menyongsong masa depan. Target kita adalah Indonesia Emas 2045. Kita sangat penting untuk menghapuskan semua diskriminasi, menghapuskan semua stigma dan bahwasannya kita semua memiliki kesetaraan. Entah dia mau punya penyakit apa, punya kekurangan apa. Jadi sangat-sangat penting untuk kita menghapus stigma-stigma ini. Dan akhirnya karena semua hal ini bukan hanya milik beberapa orang yang sehat saja kak. Pendidikan bukan hanya milik beberapa orang yang sehat, namun milik semua orang. Dan kesetaraan itu harus kita adakan. Oke, berarti Betul. sangat penting ya Betul. menghilangkan stigma dan diskriminasi di kalangan masyarakat, tentunya di Kabupaten Kebumen. Oke, sekarang pertanyaan untuk Kak Rais. Boleh? Sebagai Ketua Duta Pelajar Aisyah. Peduli HIV AIDS Kabupaten Kebumen, program kerja atau inovasi apa yang saat ini menjadi fokus utama Kak Rais? Oke, kan alhamdulillah kan kemarin saya juga juara 1 kan. Akhirnya saya menjadi ketua angkatan saya di tahun 2020 ini dan program saya bersama teman-teman saya yang sudah kami rancang, kita utamakan pada fokusnya adalah pada pencegahan Betul. daripada pada pengobatan. Pengobatan. Karena di tahun 2026 fokus dari apa namanya? KPA ya, fokus dari KPA ini fokus pada pencegahan. Artinya kita menghadirkan beberapa program yang fokus pada pencegahan. Seperti kita terus mengencangkan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Terus kemudian kita ada program namanya One Day One Content. One Content. Jadi Sobat Chat atau Sobat Himara yang mau nonton One Day One Content kita bisa follow IG Duta HIV AIDS ini ya. Betul. Apalagi kemarin tuh IG Duta HIV AIDS Kabupaten Kebumen tuh habis Kena musibah. Jadi habis dihack oleh seorang yang tidak bertanggung jawab dan di situ kita mulai bangkit lagi ya. Kita mulai dari awal, kita up One Day One Content kita di IG Duta Dan HIV berbagai AIDS macam Kabupaten kegiatan Kebumen. kita juga. Betul. Kemudian program kita ada juga namanya sosialisasi kampanye. Kampanye 1 bulan 1 kali. Biasanya kita adakan kampanye di beberapa titik yang padat pengunjung, tempat wisata, pantai atau segala macam. Kemudian kita juga ada maber kak, mari Mari belajar. belajar. Dan nanti kita ada kayak upload gitu kak, upload Poster. flyer tentang edukasi lainnya. Yang Kemudian- pastinya menarik gitu Ya, ya, Kak. pastinya menarik. Benar. Kemudian di tahun ini kita ada inovasi baru kak. Itu kan tadi program-program yang dari tahun sebelumnya memang udah ada. Iya, Nah, program yang baru yang kita adakan itu namanya Scancare. Ada Scancare, Wah, keren banget ada kan website. namanya. Dan dua hal ini berhubungan. Jadi kita utamanya adalah membuat website. Betul. Nah, saya dan teman-teman menyadari bahwasannya remaja ini kurang literasi kak. Betul banget nih Kak. Remaja ini lebih familiar dan menarik dengan hal-hal yang berbau digital. Apalagi di Digital atau media generasi Z sosial. saat ini ya Kak. apalagi kalau sobat sehat atau sobat Himara di rumah ngelihat barcode kayak rasanya keinget QRIS atau keinget apa ya kak. Iya. Makanya kita menghadirkan Scancare, yaitu nanti ada barcode
kita dijadikan satu dalam poster, kita sebarkan ke beberapa titik pada pengunjung, ke sekolah-sekolah. Nanti pasti akan mereka tertarik, scan terus masuk ke websitenya, mereka bisa melihat berbagai macam tampilan edukasi yang menarik, games ataupun semacamnya. Betul Juga di situ sekali. nanti kita bisa konsultasi, Kak. Jadi kita menyediakan layanan konsultasi. Ya, ada yang namanya tuh karya remaja. Jadi nanti kalian bisa mengutarakan gimana perasaan kalian atau aspirasi kalian selama menjadi remaja ini. Mungkin melihat ada banyak kan pastinya yang kalian lewati ya. Banyak mungkin dari kalian tuh ngerasa ada yang kurang dari diri kalian, ataupun kalian lagi ngerasa kurang punya percaya diri yang lebih, ataupun kalian merasa kalian ini berada di lingkungan remaja yang mungkin kurang baik. Begitu kalian bisa berkonsultasi dengan kami di Duta HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Udah semua belum sih kayaknya, Kak? Udah semua ya? Udah Udah semua program semua, ya? kayaknya. Oh, semua ada satu program. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Jadi kita memanfaatkan namanya aplikasi NGL. Nah, di NGL ini kalian bisa nih misalnya punya pertanyaan yang menarik tentang HIV, mungkin saat kita datang sosialisasi mungkin Betul. kalian masih penasaran nih, tapi sayangnya waktu kita udah habis. Kalian bisa nih tanya-tanya di NGL itu. Nanti bakal kita bales di IG Duhiv. Sepertinya juga ada Hampir salah kelupaan satu nih, Kak. inovasi yang sedang kita rancang Iya, nih ya betul. teman-teman. Apa tuh, Kak? Apa tuh Kak? Kalau boleh tahu namanya Kak? deh. Tapi sebelum masuk ke satu program yang menarik itu, saya hampir kelupaan. Ini kita lagi podcast kan? Iya. Nah, kita juga punya podcast sendiri, Kak. Betul, program banget. podcast. Boleh nih, kita Talk juga punya show. Judulnya adalah Duhif Duhif bersuara. Bersuara. Dan Duhif bercerita. Nanti Duhif bersuara itu kita adakan podcast. Sobat Sehat atau Sobat Himara di rumah bisa subscribe ya YouTube-nya Duta HIV Kabupaten Kebumen, dan juga kita adakan Duhif bercerita. Betul. Itu semacam talk show di platform media sosial kami di IG ataupun TikTok. Jadi hadir setiap hari Sabtu ataupun Minggu. Sobat Sehat atau Sobat Himara jangan lupa pantengin IG kita. Terus kita ada satu program baru nih, Kak. Iya, Dan iya, dalam rancangan, Iya. insya Allah kita akan wujudkan dalam beberapa bulan ke depan. betul banget. Karena Namanya program itu adalah DKN. DKN, Betul. Duhif Kerja Nyata. Oke. Wah, Jadi namanya tuh kerjanya gimana ya? udah Kak? similar ya, kayak Iya, KKN gitu ya. KKN. Mirip KKN nih guys, kita cosplay jadi KKN. Bisa digambarkan nggak Kak? Gimana sih program kerja DKN sendiri? Oke, jadi DKN itu kan kita terinspirasi awalnya memang dari KKN. Salah satu anggota kita terinspirasi dari KKN. Kemudian kami rancang bersama, kami menyusun jadi kegiatannya itu seperti kita akan melakukan sebuah kegiatan bertema upgrading bersama anak-anak atau remaja Karang Taruna ya, Kak, kalau di desa. Orang tua juga nggak sih? Orang Kak? sama orang juga, tua. Kak. Berada di Jadi sebuah desa begitu. ya, kita akan bersosialisasi bersama mereka, memberikan edukasi, bermain, dan kita targetnya adalah beberapa desa yang sulit dijangkau oleh kota. Ya, jadi mereka yang kurang mendapatkan edukasi, Kak. Betul, yang mungkin informasinya selama ini tuh masih membingungkan, Iya. masih bingung mereka. Kita bisa meluruskan di sana dan kita bisa memberikan edukasi yang tepat pastinya ya Kak di sana. Nah, kita akan ingin melakukan pencegahan pemerataan gitu, Betul Kak. Jadi sekali. semua sekolah kita Sehingga rambah. tidak ada lagi kebingungan ya, Yes. Kak. Benar. Juga itu program kerja yang kita Oke. rancang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Semoga segera terlaksana Semoga ya. saya Amin, ya rabbal alamin. sehat. Amin. Jadi teman-teman, itulah gambaran program kerja dan fokus utama dari Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen sendiri. Kemudian nih Kak, di era digital saat ini, bagaimana sih cara memanfaatkan platform digital agar pesan edukasi dari kita sebagai Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS ini dapat diterima lebih mudah oleh anak muda, khususnya generasi Z saat ini? Oke baik, tadi dikaitkan dengan beberapa program kerja yang kita buat. Ada skincare serta website, lalu juga ada NGL Duhif dan bersuara, Duhif betul, bercerita. Duhif bersuara, Ya. bercerita. Kemudian ada juga satu hal lagi, itu adalah one day one content, yang mana kita memanfaatkan platform digital di sosial media, baik dari Instagram, kemudian TikTok maupun YouTube, kita pakai semua. Dan di situ kita menyalurkan beberapa informasi setelah edukasi yang pastinya itu benar-benar lengkap banget setiap harinya dengan tema yang berbeda ya Kak. Betul. Jadi di situ kami memanfaatkan dengan situasi kondisi sekarang yang generasi Z itu mungkin lebih tertariknya dengan dunia digital. Iya, betul. Tentunya juga lebih mungkin tertarik dengan video-video karena Yang mungkin editannya ya betul, menarik editannya begitu. menarik, banyak yang viral, terus kita bisa kaitkan dengan HIV.
Juga Ya, ada yang namanya poster dan flyer Poster, dari Mari betul. Belajar. Ya, apalagi pada di era digital saat ini, Zini suka banget memanfaatkan media sosial. Bener. Nah, kita sebagai duta, kita harus pintar-pintar memanfaatkan media tersebut. Ya, betul. Oke. Jangan sampai termakan hoax dan berita-berita aneh lainnya ya. Betul nih. Oke, menurut kakak-kakak semua nih, apa sih karakter dan nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, khususnya untuk diri sendiri dan orang lain? Mungkin dari Kak kiri Ektina. atau kanan dulu? Dari kanan aja, Kak. Dari kanan. Dari saya lagi ya. Ganti-gantian Ya, betul. berarti. Oke, saya ini lebih nanyain prinsip kali ya, Kak. Oke, boleh Kak. Prinsip saya selama saya menjalani kehidupan ini adalah saya menerapkan sebuah prinsip namanya stoikism. Mungkin sobat Dimara atau sobat saya di rumah pernah dengar Pernah stoikism. dengar gitu ya? Jadi Familiar. saya berpegang teguh pada hal yang apa yang mampu saya kuasai akan saya maksimalkan. Tapi saya tidak akan memaksakan apa yang tidak mampu saya kuasai. Artinya apa? Kita tidak memasrahkan seluruh jalan kita, seluruh proses hidup kita kepada Yang Maha Kuasa. Namun kita juga harus menunjukkan apa yang mampu kita lakukan, apa yang mampu kita hasilkan, apa yang mampu kita perjuangkan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Namun janganlah kita terus berharap pada sesuatu yang entah akan datang atau enggak. Intinya adalah kalian kalau punya skill value, kalian maksimalin, kalian tingkatin. Kalian pimpin diri sendiri dan kalian harus fokus pada tujuan. Jangan pernah berharap pada hal-hal yang tak pasti. Karena hal yang tak pasti kadang kalau emang benar-benar nggak sampai ke kalian itu menyakitkan. Jadi contoh saya ikut duta. Saya nggak sebegitu berharap, tapi saya berharap saya nggak sebegitu berharap buat menang ataupun lolos. Cuman saya tetap ada harapan. Lalu apa setelah ada harapan ini? Saya memperjuangkan, saya belajar, saya segala macam. Jadi fokuslah pada apa yang mampu kamu hasilkan, mampu kamu kuasai. Jangan fokus pada hal-hal di luar dari kamu. Kebahagiaanmu ditentukan pada dirimu sendiri, bukan pada orang lain. Jadi menurut saya seperti sih. Oke, sangat besar sekali prinsip dari Kak Rais. Oke, bisa dilanjut. Oke, kalau misalnya dari saya sendiri, mungkin ini pengembangan gitu ya dari yang Rais sampaikan, mungkin agak mirip-mirip gitu. Karena menurut saya tadi yang disampaikan oleh Rais ini agak mirip gitu sama yang selama ini saya lakukan kepada diri saya sendiri. Jadi kalau misalnya dari saya merupakan orang yang suka tantangan, teman-teman. Jadi seperti saya ini suka orang yang benar-benar, saya orangnya pekerja keras. Namun juga saya harus selingi kerja keras tersebut dengan doa. Jadi ada suatu momen saya merasa saya itu bisa mampu di bidang tersebut. Namun saya kemudian sadar bahwa apabila saya cuma hanya usaha, itu tidak diselingi doa, maka tidak akan berhasil apa-apa. Dan benar, saat itu saya benar-benar ada di titik di mana saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemudian saya juga merasa itu merupakan bidang yang saya kuasai. Namun mungkin di situ doa saya kurang. Kemudian dari situ saya itu membuat jadi tersadar dan jadi reminder, apalagi dari orang tua juga selalu bilang kalau semisal usaha kamu sudah keras, mungkin ada yang salah tuh dari doa kamu. Jadi kemudian saya menerapkan hal tersebut hingga kedepannya saat saya menghadapi suatu tantangan ataupun suatu yang bisa saya perjuangkan, maka saya akan menselingi doa gitu teman-teman. Oke. Kak Ektina Kalau boleh? dari saya sendiri lebih ke prinsip juga kayak berani mengambil langkah untuk kedepannya, karena tentunya hidup itu harus penuh tantangan ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau stuck di situ terus, gak apa-apa, tapi di saat kamu misalnya lagi duduk nih, yang lainnya udah lari. Di saat kamu udah lari, merekanya udah sampai, otomatis kita bakal ngerasa tertinggal gitu kan Kak. Jadi kayak berani dong, harus berani mengambil langkah ke depannya, harus berani melawan tantangan agar hidup bisa lebih berwarna juga. Kalau misalnya kita stuck kan nanti bosen banget nih, kelabu nih, nggak ada kayak gini, nggak ada kegiatan, jadi bosen, lama-lama boring. Misalnya di dunia kerja nanti nggak ada pengalamannya dong Kak, gitu kan. Nah jadi harus berani mengambil langkah ke depan dan harus berani bertanggung jawab apa yang udah diambil. Oh, Kalau karena cuma oke. sebentar nih, karena cuma juga duta nih. Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya untuk karakter itu juga didasari oleh prinsip saya sendiri, yaitu kalau semisal yang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya, jadi kuncinya adalah bagi diri saya dan bagaimana kedepannya saya akan melangkah. Jadi kuncinya sebenarnya ada di diri sendiri.
bagaimana kita bisa mengatur waktu, bagaimana cara kita untuk mengschedule jadwal kita ke depannya, dan inovasi apa sih yang sebenarnya kita mau untuk diri kita ke depannya. Dan tentunya diselingi dengan doa kepada Tuhan dan pastinya dari harapan orang tua. Saya berharap kalian Sobat Himara juga bisa mencontoh sikap-sikap positif dari seorang duta dan kakak kaya yang sudah ada di depan saat ini. Aku ada satu pesan buat Sobat Himara di rumah ataupun Sobat Sehat yang sedang nonton. Intinya adalah kalian kalau misalkan sekarang ngerasa nggak punya kesibukan, artinya kalian berada di jalan yang mungkin salah. Tapi kalau kalian udah punya suatu tujuan yang ingin kalian capai dan kalian sibuk untuk mencapai tujuan itu, maka kalian berada di jalan yang benar. Jadi jangan diam di rumah, jangan terbahan, dan carilah kesibukanmu, carilah tujuanmu. Lebih baik kita capek sekarang daripada nanti waktu orang-orang udah capek, udah istirahat, kita malah baru capek-capean. Ya benar nih, masa yang lain udah di Jakarta, kita masih di Kebumen. Iya, betul. Gitu. Oke, sebelum menutup, apa harapan terbesar dari kakak-kakak semua? Dari sana dong. Oke. Saya tutup sekali. Harapan terbesarnya tentunya semoga ya virus kasus HIV di Kebumen ini bisa menurun. Karena tentunya kita juga kayak ngerasa sedih gitu ya melihat mungkin ada anak-anak yang saat mereka tahu mungkin mereka tertular, mereka jadinya nggak punya pandangan hidup. Memang beberapa banyak ya Kak tetap bersekolah, tetap berkegiatan, tapi memang ada juga yang mungkin mereka jadinya stres sendiri karena misalnya mereka takut dibully, didiskriminasi. Nah, harapannya semoga sobat-sobat Himara di rumah bisa menyebarkan edukasi-edukasi yang sudah kita berikan, entah dari sosialisasi, platform media, semoga bisa menambah wawasan juga, sehingga mungkin saat teman-teman di sana bertemu dengan seseorang yang terkena HIV, tidak adanya ya. Oke, kalau misalnya dari saya sendiri, kami berdiri sebagai Duta HIV/AIDS Kabupaten Kebumen, Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Pastinya harapan kami yang paling besar adalah yang pertama, kami memutus rantai stigma yang ada di masyarakat. Kami ingin seluruh anak ataupun seluruh orang dengan HIV, mereka tetap bisa menjalani hidup mereka dengan normal, seperti kita, tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya kekangan, gangguan, maupun juga banyaknya faktor lain yang mengira bahwa mereka ini harus dijauhi, mereka harus dikucilkan, yang mana itu adalah hal yang salah teman-teman. Jadi adanya edukasi dari kami ingin kita semua menjadi tameng, kita ingin menjadi bagian yang mana peduli dengan saudara di sekitar kita. Dengan kita peduli, kemudian dengan kita menyebarluaskan edukasi yang telah kita buat, kita juga bisa meluruskan kepada orang lain, sehingga nanti kita bisa mencapai di target kita 3-0, yaitu yang pertama tanpa adanya kasus HIV baru, dan yang kedua tanpa adanya diskriminasi, sehingga dan yang ketiga adalah tanpa adanya kasus meninggal karena AIDS. Oke, keren Untuk banget Kak Rais nih. sendiri bagaimana nih? Mungkin pesannya udah tersampaikan semua ya. sudah. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah selain kita harus mengurangi diskriminasi, kita harus mengedukasi orang lain. Pesan saya adalah buat generasi muda, untuk para sobat Himara yang di rumah, kita harus sadar. Utamanya adalah sadar bahwasanya kita sekarang hidup di era digital. Kita sekarang hidup di era modernisasi di mana semua hal berkembang secara pesat. Kalau sobat Himara ataupun sobat sehat di rumah masih memalas-malasan, masih nggak peduli dengan apa yang sobat sehat atau sobat Himara lihat di sekitar, ya sudah, terimalah nasib yang akan kalian dapatkan di kemudian hari. Tapi kalian harus sadar bahwa kalian adalah orang-orang beruntung. Banyak teman-teman kita Oda, Odif, orang dengan HIV ataupun orang dengan AIDS di luar sana tak mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka tak mampu mendapatkan fasilitas yang layak karena sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga yang mampu. Bukan karena mereka nggak pengen sekolah, tapi karena mereka sebagian besar itu tak mampu sekolah. Maka sobat Himara dan sobat sehat yang di rumah yang masih mampu mendapatkan pendidikan, masih mampu mendapatkan privilege, bersyukurlah, tingkatkan itu. Yang masih bisa megang HP buat nonton kita, upgrade skill kalian, cari kemampuan kalian, cari gimana sih diri kalian ini. Bukan buat kalian doang, tapi buat bangsa ini, buat teman-teman kalian, buat bapak ibu kalian, dan semua orang-orang di sekitar kalian. Karena kita nggak hidup sendiri di dunia ini, kita adalah bagian dari dunia ini. Gitu sih Kak, pesanku buat ya. Jadi untuk harapan saya sendiri, saya berharap kita sebagai Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen tidak hanya
dilihat dari selempang, tapi sebagai tangan panjang pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus HIV dan menghilangkan stigma dan diskriminasi yang ada di masyarakat. Kemudian juga mencapai 3-0 yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Sania sendiri. Oke, dan pastinya kita semua Duta HIV/AIDS satu visi, satu misi dalam menjalankan visi misi kita. Dan kami harap juga kalian bisa bergabung bersama kami, bukan sebagai duta saja, tapi sebagai orang biasa pun kita juga bisa menyebarkan edukasi tersebut ya Kak. Orang biasa juga bisa jadi duta. Cuman kalau Sobat Himara ataupun Sobat Sehat pengen jadi duta, jangan lupa kontak-kontak yang di sini. Jangan lupa. Jangan lupa Dan tunggu jangan- di pilih Pilduhif 2027. Oke, Sobat Himara, harapan terakhir saya adalah semoga Sobat Himara yang menonton juga bisa menjadi tangan panjang kami untuk memutus rantai stigma diskriminasi, utamanya untuk memutus rantai HIV AIDS penularannya yang ada di Kabupaten Kebumen. Betul. Amin. Oke. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh Duta Pelajar Peduli HIV AIDS Kabupaten Kebumen, yaitu Kak Rais, Kak Sania, dan Kak Ektina. Dan Kak Najma. Karena cuma jangan lupa guys. Oke, semoga materi yang telah disampaikan dapat tidak hanya menambah wawasan saja, tetapi juga bisa menjadi bekal dan inspirasi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Duta Pelajar Peduli HIV/AIDS Kabupaten Kebumen tahun 2026 atas kesediaan hadir dan berbagi bersama kami. Semoga segala ilmu yang telah disampaikan menjadi amal kebaikan dan memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, baik Sobat Himara, sekian dari saya. Saya Najma Nuraida Wisista, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.